Rambutmu loh. Bayi loh, bayi loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas EAS yang di mana kita menggunakan Jupyter. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu dengan bagian per bagian. Baik, untuk yang pertama, Bayu Aris Pranata dengan NBI 14619122. Yang kedua, Fulfu Budi Pratama 14619067. Yang ketiga, Irfan Rahmat Trianto 1461900125. Untuk tahap yang kedua ini kita melakukan install NaN Framework yang dimana NaN Framework ini mencari data pada web ya. Jadi fungsi dari Framework ini mencari artikel ataupun semacam jurnal bisa. Baik, lanjut pada tahap selanjutnya yang dimana web install NLTK ini itu melakukan penginstalan pada NLTK yang kita sudah terima dari News Framework tadi. Kemudian lanjut pada yang ketiga ini yaitu mulai melakukan pengimportan data artikel secara random, kemudian dibentuk secara string, yaitu pemilihan dari setiap perkata ya, melalui string juga. Pada operasi string ini terstruktur bisa dilihat pada contoh di bawah ini. Melakukan import string ini seperti penggunaan fungsi dari antara lainnya seperti string, script, dan juga lain-lain. Kemudian lanjut pada import NLTK ini melakukan pengimportan NLTK, pengenalan dari natural language process seperti bahasa dari artikel tersebut diproses melalui NLTK ini. Lanjut pada skin yang bagian from skinner vector extraction tag import cout factorizer ini fungsinya seperti mengubah sekumpulan teks menjadi matriks jumlah token, kemudian dalam token setiap dokumen diimplementasikan menghasilkan representasi yang jarang dihitung. Saat membangun prosesi Upwork ini pengkonfigurasinya default menandai string, mengulang pada proses string yaitu mengekstraksi kata-kata setidaknya ada 2 karakter alfanumerik. Kemudian lanjut pada from scanner matrix dan perwise import. Similarly ini juga hampir sama, melakukan pengimportan pada function similarly. Kemudian NumPy ini import NumPy yaitu di mana array merupakan salah satu dari library. Jadi pengambilan dari NumPy ini pengambilan dari library yang disediakan oleh hasil dari komputasi tipe pada data numerik tadi. Untuk mengganti MATLAB ketika digunakan dengan script dan matplotlib, biasanya ditulis dengan NumPy dengan singkatan NP ini. Kemudian lanjut pada import warning yaitu dalam pemilah kalimat ini yang digunakan importan. Lanjut pada from NLTK corpus import storyboard ini kita pengambilan data dari dibuat seperti storyboard, yaitu fungsi dari storyboard ini
seperti peng, apa namanya, pengambilan dari artikel juga ini kemudian dijadikan software. Lanjut pada tahap selanjutnya yaitu NLTK download software. Jika sudah melakukan download software, maka akan lanjut pada Word Tokenize. Pada penggunaan Word Tokenize ini, kita akan dikonversi melalui dari software tadi, kemudian diubah pada Word Tokenize. Lanjut pada stream import. Pada pengambilan stream import ini penggunaannya untuk fungsi stream dalam mengembalikan data menurut data dasarnya. Fungsi streamer ini untuk pada library lambat kita dapat menggunakan library Shiver dalam mempercepat streaming data frame. Kecepatan pemrosesan bisa 2 kali bahkan lebih dari cepat jika tanpa ada filter. Jika hal ini tergantung pada import data artikelnya. Kemudian lanjut pada download NLTK Pang ini adalah dirancang dalam mempelajari parameter atau daftar singkatan dan pemengasi dari kampus yang mirip dengan domain target. Kemudian lanjut pada warning filter. Warning code ini memilah dari data-data yang tidak digunakan, kemudian memilah hanya data yang kata yang diperlukan saja. Mulai menyaring kata-kata kalimat per kalimat yang dijadikan berparameter. Kemudian lanjut pada selanjutnya. Untuk kemudian kita mendownload NLTK Pang ini ya, yang dimana kita sudah melakukan sebelumnya. Setelah melakukan filterisasi, kemudian kita mendownloadnya. Data yang disaring tadi digunakan untuk data yang sebenarnya. Dan lanjut pada tahap selanjutnya akan dilanjutkan pada Irfan. Baik Mas Wolfo, di sini saya Irfan akan melanjutkan dari langkah selanjutnya. Kemudian di sini artikel kita ambil dari website mayoclinic.org dengan artikel sama dengan artikel, kemudian kita sisipkan aja artikel mana yang kita ambil dari sebuah website. Setelah itu kemudian kita download artikel dari website tersebut dengan artikel download. Kemudian setelah itu kita parsing. Kemudian artikel tersebut kita NLP agar program tersebut dapat memahami dan membaca dari artikel yang kita ambil dari website tadi. Kemudian korpus artikel. Korpus artikel ini artikel tadi kita definisikan dengan korpus, selanjutnya kita tampilkan dengan sintak print. Di bawahnya ini kita scroll Mas Bayu. Kita scroll ke bawah. Ya, yang line 7 tadi outputnya. Nah, itu. Nah, ini dari website yang kita ambil dari Mayo Clinic tadi. Kemudian kita tampilkan dengan print corpus. Oke, selanjutnya corpus tersebut kita definisikan dengan teks 1. Kemudian kita sentence underscore list, kita listkan. Kemudian kita tokenizing untuk teks 1-nya.
Terus masuk ke preprocessing data. Di teks 1 kita corpus casefold. Dari teks kita casefold tujuannya mengubah agar semua karakter yang string menjadi huruf kecil. Kemudian kita tokenizing lagi. Setelah itu kita masukkan simbol. Dengan sintaks simbol sama dengan tanda petik 2, masukkan saja simbolnya. Kemudian kita for i in symbol. Text sama dengan np.char, kita replace, dan kemudian kita tokenizing. Di sini juga ada parser stemmer. Kemudian setelah itu kita word sama dengan text tokens. Selanjutnya for x in words print x sama dengan tanda petik 2, simbol tadi, terus ps.stem. Untuk outputnya seperti di bawah ini. Nah, ini akan muncul seperti ini outputnya. Mungkin untuk langkah selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Bayu Aris. Oke. Untuk langkah selanjutnya setelah melakukan pre-processing, yaitu kita mendefinisikan beberapa respon atau sapaan, yaitu dari bot itu sendiri atau dari user sendiri, yang memiliki konstruktor teks, yaitu teks sendiri nanti. Di sini terdapat variabel teks yang nantinya akan diubah ke kata-kata yang menggunakan huruf kecil. Untuk sapaan dari bot sendiri itu ada 4, yaitu hai, halo, dan seterusnya. Dan user greeting sendiri itu juga sama, ada 4. Ini sebenarnya bisa ditambah, cuma ini hanya sebagai contoh. Untuk selanjutnya yaitu ada perulangan variabel word pada teks, yaitu teks yang dimaksud di sini itu adalah ini konstruktor dari definisi ini sendiri. Terus di split, yaitu dipisahkan. Jadi nanti kalau setiap ada kata seperti hey there seperti ini itu nanti dipisahkan menjadi 2 kata. Maksudnya menjadi 2 token. Fungsi split ini sama seperti hampir mirip dengan token. Terus selanjutnya jika terdapat kata-kata yang ada pada ini sapaan dari user ini, maka nanti akan mengembalikan sapaan dari bot ini secara random, yaitu bisa salah satu dari keempat kata ini, seperti itu. Untuk selanjutnya kita mendefinisikan index sort, yaitu daftar indeks, yaitu di sini terdapat variabel length dan di sini itu terdapat variabel length yang memiliki fungsi itu mengembalikan nilai dari panjang dari suatu variabel ya. Terus di sini ini terdapat variabel lagi, yaitu list index, itu sama dengan list range 0 sampai panjang. Jadi panjang dari list ini nanti itu di antara 0 hingga panjang dari variabel yang ini. Untuk variabel x sendiri nilainya sama dengan variabel list for. Terus terdapat perulangan di sini, yaitu jika for i in range, jadi jika i itu dalam jangkauannya si panjang ini, variabel panjang ini, terus di dalamnya juga terdapat perulangan lagi, yaitu jika j berada di dalam jangkauan dari variabel yang ini, maka nantinya terdapat suatu kondisi jika x list index i lebih besar daripada x list index j, maka nanti di sini dibikin suatu variabel yang bernama temp, terus yang nilainya itu sama dengan list index. Sedangkan list index nanti itu nilainya diganti sama dengan list j, dengan list j itu nanti nilainya sama dengan temp. Jadi nanti itu nilainya
list J itu sama dengan nilainya temp seperti itu. Untuk pengembaliannya sendiri nanti itu akan menghasilkan variabel list index. Sedangkan langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan respons dari bot itu sendiri dengan konstruktor yaitu user input atau masukan dari user. User input nanti itu akan dijadikan sebuah kalimat dengan lowercase. Selanjutnya terdapat di sini sentence list. Sentence list itu pada bagian atas tadi itu yang berada pada teks 1 maksud saya. Itu append. Append itu fungsinya sebentar, untuk append itu append itu yaitu penambahan isi dari suatu variabel sentence list ini nanti itu isinya nanti ditambahi dengan ini user input ini nanti pada bagian belakang seperti itu. Terus terdapat variabel bot respon sendiri yaitu nilainya itu 0. Untuk CM itu sama dengan terdapat variabel CM sama dengan convectorizer, yaitu convectorizer sendiri yaitu digunakan untuk convectorizer ini digunakan untuk melatih model dari variabel sentence list ini. Kemudian terdapat ini similarity score sama dengan constant similarity, yaitu kegunaannya itu untuk mencari kesamaan dari teks untuk mencari kesamaan antara dua teks. Seperti contoh ini nanti kan ada sentence list ini, nanti teksnya itu nanti disamakan dengan artikel yang telah diambil sebelumnya, memiliki kecocokan itu seberapa cocok di antara kedua teks tersebut. Terus terdapat similarity score list, yaitu skor dari similarity sendiri. Itu flatten ini gunanya untuk mengembalikan nilai matriks, yaitu dua matriks tadi, perbandingan dari constant similarity ini nanti dijadikan menjadi satu kembali seperti itu. Terus terdapat variabel index. Index itu nilainya sama dengan index sort similarity score list tadi seperti itu. Terus index nanti nilainya sama dengan index 1, index 2, tanda kutip index 1, index 2. Terus terdapat variabel response flag, yaitu nilainya 0. Terus terdapat variabel J lagi nilainya 0. Terus terdapat perulangan I pada jarak panjang dari indeks tersebut. Jika similarity score list indeksnya itu indeks I lebih besar dari 0, maka respon dari bot sendiri yaitu nanti mengambil dari sentence list indeks tersebut seperti itu. Untuk respon flag-nya itu sama dengan 1, terus ditambah lagi J sama dengan J tambah 1 seperti itu. Jika J sama dengan 2, maka break, yaitu operasi akan diberhentikan gitu. Jika respon flag-nya sama dengan 0, maka maksudnya ini kesamaan katanya tidak dapat ditemukan, maka bot respon akan menampilkan I don't understand seperti itu. Sentence list kemudian itu dihapus, maksudnya sentence list nanti itu digantikan dengan masukan dari user atau user input seperti itu. Untuk pengembaliannya nanti itu akan mengembalikan bot respon seperti itu. Untuk contohnya yang pertama itu ada printed, yaitu tampilan awal seperti ini,
AI Bot ini karena materi yang kita ambil mengenai kidney atau ginjal, maka chatbot sendiri akan hanya membalas mengenai seputar penyakit ginjal seperti itu. Untuk exit list ketika ingin mengakhiri chatbot sendiri, kita dapat menggunakan kata exit, see you later, bye, quit, atau break seperti itu. Ketika masukkan ketika user memasukkan salah satu dari kata ini, maka bot akan menampilkan kalimat sia seperti itu atau sampai jumpa. Jika tidak, maka bot akan terus melakukan respon hingga pengguna ingin berhenti melakukan chatting dengan chatbot itu sendiri seperti itu. Seperti contoh seperti ini, kita run kembali. Oh, maaf. Kita tunggu. Bentar, masih jalan. Kita tunggu. Oke, kembali lagi karena tadi terjadi kesalahan sedikit. Jadi ini untuk contohnya itu seperti ini. Untuk tampilan awal itu chatbot akan menampilkan I'm a bot and I will answer your question. Jadi langkah selanjutnya kita coba menyapa, kita ketikkan hi, maka dia akan membalas hello. Lalu kita membalas hi, terus dia akan kembali membalas hello. Selanjutnya kita akan maksudnya kita kasih contoh pertanyaan untuk bot itu sendiri. Untuk resikonya sendiri itu bot akan nanti membalas seperti ini. This condition cause high blood pressure during pregnancy and increase the lifetime risk of heart disease seperti itu. Untuk mengakhiri dari chatbot sendiri, kita dapat mengetikkan perintah exit, see you later, atau lain selanjutnya, atau lain sebagainya seperti itu. Contoh kita ingin menanyakan kembali. Oke, nanti balasannya harus seperti itu. Untuk mengakhirinya kita tinggal ketikkan exit. Dan maka chatbot pun akan berakhir seperti itu. Oke, untuk penjelasan dari chatbot cukup sekian. Apabila ada kekurangan, mungkin ini masih lebih dari apa ya, dari kurang sebenarnya karena nggak memiliki tampilan apa-apa seperti itu. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, terima kasih.